Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri Amarullah dengan nomor induk mahasiswa 2010411148. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali atau saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen kita, yaitu Bapak Idris Mahmudi, tentang apakah agama sumber konflik. Sebelum itu, apa sih pengertian dari agama? Pengertian dari agama sendiri merupakan agama ialah seperangkat aturan yang diperuntukkan kedamaian dan tidak terjadi kerusakan. Sebelum itu, manusia harus beragama. Mengapa manusia harus beragama? Manusia harus beragama karena memiliki dua teori. Yang pertama yaitu karena orang beragama ini takut kepada Yang Maha Kuasa, dan yang kedua karena kekaguman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beragama dengan mencintai dan mengkagumi, maka tidak akan merasa atau tidak akan merasakan suatu keberatan atau merasa hidupnya itu nyaman dan aman. Orang yang beragama juga akan membalas kebaikan dengan kebaikan juga. Orang yang beragama akan melakukan suatu prosedurnya dengan selayaknya atau semampunya seorang yang beragama. Seseorang yang mendekati atau seseorang yang mendekat kepada Allah akan dijauhi dari maksiat, sedangkan seseorang yang jauh dari Allah akan diberi cobaan agar mendekat dengan Allah, agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang konflik. Konflik terjadi karena dari watak seseorang atau dari watak manusia yang gampang menilai negatif seseorang. Maksudnya adalah kita tahu bahwa di sekitar kita, baik itu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, banyak yang menilai negatif dari diri seseorang. Misalnya ada seseorang atau tetangga kita yang memiliki rezeki banyak untuk membeli mobil misalnya. Nah, ada saja yang tetangga menilai negatif dari seseorang tersebut. Menilai negatif maksudnya yaitu membeli bukan dari hartanya sendiri, membeli mobil tersebut bukan dari uangnya sendiri, dari ini, dari itu. Nah, maka dari itu konflik yang terjadi bukan karena dari agama yang menyebabkan konflik, tetapi karena dari watak seorang manusia yang gampang menilai seseorang dari sisi negatifnya, tidak dari sisi positifnya. Selain dari itu, manusia yang selalu berpikir positif akan terjauh dari adanya konflik-konflik yang timbul dari perilakunya sendiri tersebut. Agama dibaca oleh manusia yang berpikiran negatif sehingga terjadi konflik. Oleh sebab itu, dapat kita telaah bersama-sama, bukan agama yang menyebabkan konflik, tetapi manusia itu sendiri yang memiliki berpikiran negatif sehingga terjadi konflik. Selanjutnya yaitu komunitas muslim.
Antara lain ada komunitas murah, yaitu komunitas kecil di Filipina. Karena kecil menjadi konflik penembakan atau diserang. Itu merupakan contoh dari konflik-konflik kecil yang ada di negara tetangga, yaitu negara Filipina. Selain itu juga ada komunitas Patani yang diharuskan wanita berhijab. Jika tidak berhijab akan dinilai beragama Buddha. Itulah konflik di komunitas Patani. Dan ada juga komunitas Uyghur di Cina yang konfliknya yaitu perang antara Kristen dan Islam. Selain itu, konflik agama juga bisa terjadi karena ada seseorang yang melibatkan atau mengaitkan agama dalam konfliknya. Misalnya ada konflik pribadi atau konflik ada masalah dengan suatu teman. Nah, dari salah satu orang tersebut membawa nama-nama agama. Nah, dari itu terjadi konflik agama yang ditimbulkan. Tetapi agama juga bisa menjadi sumber konflik, yaitu pertama, ketika terjadi mengklaimkan agama yang paling benar dan fanatik, harus menyebut agama sendiri yang paling benar, tetapi harus ada toleransi agar tidak terjadi konflik. Kemudian yang kedua, ketika manusia merekayasa agama. Selain itu, dari semua paparan yang saya paparkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya bukanlah agama yang menyebabkan konflik, tetapi menurut saya yang menyebabkan konflik atau yang menyebabkan adanya konflik yaitu dari diri manusia itu sendiri yang memiliki rasa ego yang tinggi untuk menunjukkan bahwa dirinya itu yang paling benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau ada tambahan bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.